Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi matematika hari ini yang tadi tidak sempat Miss jelaskan ya. Kita ke materi ini, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Coba kita buka bukunya halaman 22. Di sini ada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, kalian sudah pelajari di SD ya. Kita melanjutkan saja untuk tingkat SMP. Coba kalian lihat di halaman 24, ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Di sini Miss tambahkan untuk angkanya. Untuk komutatif yaitu pertukaran. Ketika A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh 5 dikali 3 kita tukar 3 dikali 5 ya. Maka hasilnya akan sama, 5 dikali 3 sama dengan 15. Ketika ditukar pun 3 dikali 5 sama dengan 15. Seperti itu ya. Kemudian untuk asosiatif, pengelompokan A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan, kita ganti pengelompokannya A dikali dalam kurung B dikali C. Contoh 6 dikali 2 dalam kurung dikali 3 sama dengan yang satunya lagi 6 dikali dalam kurung 2 dikali 3. Jadi yang sebelah sini yang kita kurung 6 dikali 2, yang sebelah sini yang kita kurung 2 dikali 3. Kita lihat hasilnya sama atau tidak. 6 dikali 2 sama dengan 12. 3 kita turunkan, 12 dikali 3 sama dengan 36. Kemudian yang sebelah sini 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 kita turunkan. 6 kita turunkan. 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi untuk asosiatif juga ternyata bisa. Ketika pengelompokannya diganti, maka hasilnya akan sama. Nah, sedangkan yang ketiga ada distributif, penyebaran ya. Jadi untuk A dikali dalam kurung B ditambah C. Bisa kalian dari sini kalikan ke sini sebentar. A dikali B, salah ya yang atas. A dikali B kemudian A dikali C. Nih, ini sudah ada contohnya. A dikali B ditambah tambahnya ini A dikali C. Contoh 3 dikali dalam kurung 10 ditambah 5. Ketika menggunakan sifat distributif, maka 3 dikali 10 tambah 3 dikali 5. 3 dikali 10 tambah 3 dikali 5. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan perkalian, kita dahulukan perkalian dulu, baru penjumlahan ya. 3 dikali 10 sama dengan 30. Tambah kita turunkan, 3 dikali 5 sama dengan 15. 30 ditambah 15 sama dengan 45. Seperti itu ya untuk distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Sekarang kita lanjut. Astagfirullah. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman, nah ini coba kalian lihat halaman 31. Urutan operasi, hitung bentuk yang ada di dalam kurung. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, lihat ada penjumlahan, ada perkalian. Ingat, kita dahulukan dulu perkalian baru penjumlahan. Tapi karena ada tanda kurung, maka yang kita dahulukan yang ada di dalam tanda kurung. Nih, berapa? 6 ditambah 2. Kenapa didahulukan? Karena dia ada tanda kurungnya. 6 ditambah 2 8, kemudian dikali 4. Berapa? 8 kali 4 32 ya. Hitung bentuk eksponen, ini pangkat. Kalau ada pangkat seperti ini, kalian rubah dulu pangkatnya ya. 3 pangkat 2 9. Berarti min 4 ditambah 9. Baru kalian jumlah. Berapa? Min 4 ditambah 9 5 gitu ya. Next, halaman 32. Bagaimana ini?
halaman 32, kalian bisa lihat sendiri. Contoh 1 nomor 3. Nah, ini 2 ditambah 3 dikali 4. Perkalian lebih dulu, kita dahulukan yang perkalian. 3 dikali 4 berapa? 12 tambah 2 ya. 2 kita turunkan, tambah 3 dikali 4 12, 2 ditambah 12 sama dengan 14. Contoh 2, pembagian dulu karena di sebelah kiri perkalian. Nah, untuk ini ada pembagian, ada perkalian. Sebenarnya sama, mau yang mana dulu juga, tapi kita dahulukan yang sebelah kiri dulu. Sebelah kiri pembagian, jadi kita dahulukan pembagian. Kalau di sebelah kiri perkalian, kita dahulukan perkalian gitu ya. Pembagian dulu karena di sebelah kiri perkalian. Pembagian itu di sebelah kiri perkalian. 48 kita bagi 2 dulu berapa? 24. Kemudian dikali 3, 24 dikali 3 72. Contoh selanjutnya, perkalian dulu karena di sebelah kiri pembagian. Jadi kita perkalian dulu, sebenarnya nanti sama saja hasilnya ya. 24 dikali 2 sama dengan 48. 48 dibagi 8 sama dengan 6 ya. Kemudian lihat contoh yang nomor 4, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu nilainya sama, tetapi kita lihat dari kiri ke kanan. Tapi di sini ada perkalian, maka kita dahulukan untuk perkalian. 5 dikali 4 20, 3 dikurangi 2 ditambah 20. Kita dahulukan yang sebelah kiri, 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 2 1 ya. Kemudian 3 dikurangi 2 1 tambah 20 21. Nah, ini pembagian dan perkalian lebih dulu, baru kemudian penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada seperti ini, ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian, ingat kita dahulukan dulu pembagian dan perkalian, baru setelah itu penjumlahan dan pengurangan ya. Kita dahulukan dulu yang ini, yang penjumlahan, yang pembagian dan yang perkalian. 3 kita turunkan, kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. 5 dikali 40 sama dengan 20. Jadi 3 ditambah 2 dikurangi 20. Dahulukan yang penjumlahan, 3 ditambah 2 5 dikurangi 20 sama dengan 5 dikurangi 20 min 15. Seperti itu ya. Sekarang kita akan langsung ke ini latihan soal. Coba perhatikan untuk yang nomor 1. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar. Kita skip aja. Miss bahas yang nanti ada di latihan soal ya. Langsung kita ke nomor 3. Jika A per B sama dengan 50, maka A per 2B sama dengan berapa? Kalian cari angka berapa dibagi berapa sama dengan 50. Pastinya 100 dibagi 2 ya. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi untuk A itu sama dengan 100. Kemudian untuk B itu sama dengan 2 ya. Bagaimana jika A per 2B? A per 2B. Kita masukkan saja. A-nya berapa? Ini A-nya sudah ada di sini, A-nya 100. B-nya berapa? B-nya 2, berarti di sini 2B. Berarti 2 dikali 2 ya. Perhatikan. 100 itu dari mana? 100 itu A. A adalah 100. Kemudian B adalah 2. Sedangkan di soal yang ini A per 2B. A per 2B berarti 2-nya yang ini. Kemudian 2 ini dalam kurung itu yang B. B itu sama dengan 2 ini. Ya, 100 per 2 dikali 2 100 per 4. 100 dibagi 4 berapa? 25. Jawabannya yang A, 25. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut yang nomor 5. Untuk yang nomor 5, bukan. Sekarang kita ke soal uraian. Ini untuk tugas ya.
Kan kita soal uraian. Tentukan hasil dari perkalian berikut. Ini gampang. Untuk perkalian, sini ya, Miss tandai di sini. Kalian harus selalu ingat perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, plus dikali plus sama dengan plus. Plus dikali min sama dengan min. Min dikali plus sama dengan min. Min dikali min sama dengan plus. Ini sudah diajarkan di SD ya. Miss hanya mengulang. Nah, siapa tahu ada yang lupa, Miss ulang lagi. Untuk plus dikali plus itu nanti akan sama dengan plus. Ketika plus dibagi min, ketika dia berbeda nilai, plus dikali min, maka hasilnya akan min. Min dikali plus karena berbeda nilai, maka hasilnya akan min juga. Kemudian min dikali min karena nilainya sama, akan sama dengan plus gitu ya. Nah, seperti ini. Seperti ini kurang lebih. Kalian harus ingat, ini nanti pasti akan terus terpakai ya. Ketika plus dikali plus sama dengan plus, plus dikali min sama dengan min, min dikali plus sama dengan min, min dikali min sama dengan plus. Coba kita lihat di sini. Ini plus dikali min, berarti hasilnya min. Supaya kalian lebih mudah dalam mengerjakan soal yang seperti ini, ada plusnya, ada minnya. Biasakan kita selesaikan tandanya dulu. Di sini tanda plus dikali tanda min. Plus dikali min sama dengan min. Kita simpan untuk nilai min. Kemudian baru kita kalikan angkanya. 400 dikali 60 berapa? 4 dikali 6 24 ditambah nolnya 3 24.000. Ini pun sama. Min dikali plus. Min dikali plus akan min. Min kita simpan sini, kemudian kita kalikan angkanya. 40 dikali 600 sama dengan 2400. Nah, ini min dikali min. Min dikali min sama dengan plus, hasilnya akan plus di sini ya. 400 dikali 600 sama dengan 240.000. Seperti itu, gampang. Kemudian yang nomor 2, coba lihat. Tentukan hasil dari. Nah, karena ini ada dalam kurung, maka kita dahulukan apa yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 15 dikurangi 6, 9. 5 dikali 9. Ya, 15 dikurangi 6, 9. 5 dikali 9, 45. Kemudian, oh ya, Miss bahas dulu yang ini. 15 dikurangi 6 itu 9. Hasilnya positif ya, karena 15 dikurangi 6. Nilai min 6 lebih kecil daripada nilai positifnya. Jadi hasilnya positif 9. Positif dikali positif sama dengan positif ya. Positif dikali positif sama dengan positif atau plus 45. Kemudian coba lihat ke sini. Kita kerjakan apa yang ada di dalam kita kerjakan penjumlahan dan perkalian terlebih dahulu, baru setelah itu penjumlahan. Ini di sini ada penjumlahan, berarti kita kerjakan dulu yang ini. Yang ini kita kerjakan dulu ya. 12 dikali min 7 plus dikali min, maka hasilnya akan min. 12 dikali 7 84. Kemudian plusnya kita pindahkan ke sini. Min dibagi min pun sama, akan plus ya. 16 dibagi 2 8. Jadi min 84 ditambah 8 sama dengan min 76. Begitu ya. Untuk yang ini kalian sepertinya sudah paham karena ini pelajaran SD. Miss lanjut saja. Kita ke nomor 3. Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama. Dibutuhkan oleh Fatin dengan waktu yang sama dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Ketika Fatin berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut? Kita jawab di sini untuk yang nomor 3. Dina, dia 4 putaran di waktu yang sama dan di lintasan putaran yang sama. Kemudian untuk Fatin 3 putaran.
Nah, ketika Dina 4 putaran, Fatin hanya memerlukan 3 putaran di waktu yang sama. Berarti larinya Fatin itu lebih cepat daripada larinya Dina ya. Nah, jika Dina berlari sebanyak 12 putaran, jika ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran, nih Fatin berlari sejauh 12 putaran, maka berapa jauh Dina telah berlari? Maka berapa jauh Dina telah berlari, begitu ya. Coba kita lihat. Jawab. Kita tulis untuk Fatin dulu. Untuk Fatin berarti 3 dikali berapa sama dengan 12. 3 dikali berapa? 3 dikali 4 ya. Nah, untuk Dina, dia karena 4 putaran, nih di sini 4 putaran, berarti Miss tulis di sini 4 dikali 4. 4 ini dari mana? Dari sini. 4 ini dari mana? Dari soal. Dina 4 putaran, kita turunkan ke sini, kemudian dikali 4, 4 dari sini. Berapa 4 dikali 4? 16. Berarti ketika Fatin menempuh 12 putaran, maka Dina akan menempuh 16 putaran karena Fatin lebih cepat. Seperti itu contohnya ya. Kalau misalnya Fatin menempuh 9 putaran, berapa kali 3 kali berapa sama dengan 9 dikali 3 ya. Ini misal contoh yang lain. Untuk Fatin berarti untuk Dina, karena dia larinya 4 putaran, nih, jadi 4, Miss tulis 4 di sini dikali 3. 3 dari mana? Dari sini. 3 dari sini ya. 4 dikali 3 berapa? 12 putaran. Jadi ketika Fatin menempuh 9 putaran, maka Dina akan menempuh 12 putaran. Seperti itu. Baik, kita ke soal selanjutnya, yaitu nomor 5, halaman 36 ya. Perhatikan, seekor katak mula-mula di titik 0. Katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 4 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi katak itu setelah melompat terakhir. Ini sudah Miss jawab. Sini aja. Katak dapat melompat ke kiri dan ke kanan sekali melompat. Berarti 1 kali melompat sama dengan 4 satuan. Jauhnya itu sebanyak 4 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, ingat 2 kali ke kanan. Kanan itu positif atau negatif? Positif ya, berarti 2 kali ke kanan. Karena dia positif, berarti plus positif 2 kali ke kanan. 2 dikali 4 ya. 4 dari mana? Dari sini. 1 kali melompat 4. Berarti kalau 2 kali melompat 2 dikali 4 ya. Kemudian berapa? 8 ya. Jadi ada 8 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri. 3 dikali 4. Min 3. Kenapa min 3? Karena kalau dia ke kiri itu negatif. Min dikali plus min. 3 dikali 4, 12 satuan ya. Karena di sini bukan selisih. Ingat di sini kata kemudian. Berarti ditambah ya.
8 satuan ditambah min 12 satuan sama dengan 8 plus dikali min ya, min 12. 8 dikurangi 12 sama dengan berapa? Min 4, seperti itu ya. Atau boleh ini cara yang kedua. Kalian tulis dulu di sini 2 kali melompat, 1 kali lompatan 4 satuan, berarti 2 dikali 4. 2-nya positif karena dia melompat ke kanan. Kemudian ditambah. Kenapa ditambah? Karena di sini di soalnya kemudian 3 kali ke kiri, berarti min 3 ya. Dikali 4. 4 dari mana? Dari sini. 1 kali melompat 4 satuan. Seperti itu ya. Gak kelihatan. Nah, 2 kali 4. 2 dari mana? Dari soal. Mas ulang lagi. Katak melompat 2 kali ke kanan, berarti 2 dikali 4. Ditambah, kenapa ditambah? Karena di sini bukan selisih yang ditanyakan kemudian, berarti dia ditambah 3 kali ke kiri. Karena ke kiri jadi nilainya min ya. Min 3 dikali 4. Dari mana? Dari sini. 1 kali melompat 4 satuan. Kita perkalian dulu baru penjumlahan. 2 dikali 4 8 ditambah min dikali plus min ya. Min 3 dikali 4 12. Sama dengan 8 plus dikali min dikurangi 12 berapa? Min 4 ya. Boleh seperti itu, boleh menggunakan garis bilangan kalau mau. Kalau kalian mau menggunakan rumus bilangan, garis bilangan, boleh. Ya, kita contohkan menghitung menggunakan garis bilangan yang nomor 5. Posisi katak awal ada di 0. Udah sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kurang garisnya ya. Lanjut. 1 2 3 4 5 6 7. Enggak apa-apa sampai 7 aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Coba lihat ke soal. Sekali melompat 4 satuan. Katak melompat ke kanan. Ke kanan berarti ke arah sini. Dari sini ya. 4 satuan. 1 2 3 4 berarti 1 kali lompatan. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, dari sini ke sini 2 kali lompatan. Posisi katak ada di sini. Ini 2 kali lompatan. Lihat lagi ke soal. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri. Berarti ketika posisi di sini, katak melompat lagi 3 kali ke kiri. 1 kali lompatan 4 satuan. 1 2 3 4. 1 kali melompat. 2 kali melompat. 3 kali melompat. 1 2 3 1 2 3 4. Ini min ya. 3 kali melompat 4 satuan ya. 1 2 3 4. Berarti posisi akhir katak ada di sini. Di mana? Di min 4. Jawabannya berapa? Jawabannya yaitu min 4. Sama kan? Kalian mau menghitung secara tadi seperti operasi perkalian bilangan bulat, boleh. Mau menghitung dengan garis bilangan juga boleh. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Kalau masih belum paham, ada yang mau ditanyakan, langsung mapri kemis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.